Menstruasi adalah sesuatu yang dialami oleh hampir seluruh wanita di bumi. Tetapi perlu kalian tahu, proses alami pelepasan lapisan rahim setiap bulan ini telah diselimuti misteri, rasa malu, dan tabu. Perempuan telah mengatur menstruasi mereka selama ribuan tahun. Namun, cara mereka melakukannya telah berubah seiring dengan semakin berkurangnya stigma terhadap menstruasi dari waktu ke waktu. Kata menstruasi berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti bulan, karena sebagian besar wanita memulai menstruasi setiap bulan. Hal ini membuat orang kuno percaya bahwa siklus menstruasi terkait dengan fase bulan, karena hubungan inilah mitologi di seluruh dunia mempersonifikasikan bulan sebagai dewi yang seringkali memiliki kekuatan atas kesuburan. Seperti contoh Dewi Selin dari mitologi Yunani, Dewi Luna dari Romawi, Chang'e dari Tiongkok kuno, dan lain-lain. Penggunaan produk menstruasi mencakup sepanjang sejarah. Metode kebersihan kewanitaan di zaman kuno, catatan medis pertama berasal dari tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi di Yunani klasik. Catatan ini ditulis oleh Hippocrates, seorang pemikir terkenal yang mendapat gelar Bapak Kedokteran Modern. Dialah yang pertama kali berbicara tentang masa pendarahan wanita. Sejak zaman Mesir kuno, catatan tentang menstruasi telah diterjemahkan dan beberapa informasi menarik telah ditemukan. Sejarawan percaya bahwa tampon umum digunakan di Mesir kuno. Mereka dibuat dari kapas yang digulung atau dibuat dari papirus yang dilunakan. Pembuatan tampon ini murah sehingga individu dengan latar belakang sosial ekonomi berbeda dapat memperoleh manfaatnya. Fakta menariknya, orang Mesir kuno percaya bahwa darah menstruasi memiliki khasiat obat dan digunakan untuk banyak hal. Menstruasi di Yunani kuno juga menggunakan tampon dengan cara membungkus potongan kayu dengan serat. Ada pula yang menggunakan spons laut sebagai tampon. Menariknya, di Yunani kuno, darah menstruasi digunakan sebagai bagian dari upacara dan ritual, seperti festival musim semi ketika mereka menyebarkannya ke bumi untuk meningkatkan kesuburan. Bangsa Romawi juga diketahui menggunakan pembalut dan tampon yang terbuat dari wol. Wanita di Jepang kuno menggulung kertas untuk membuat tampon dan menggunakan perban untuk menahan darah. Wanita di Indonesia menggunakan serat nabati, sedangkan wanita Afrika Khatulistiwa kuno menggunakan tikar rumput dan rumput yang digulung untuk menyerap darah. Saat kita memasuki abad pertengahan, sikap terhadap zaman mulai menjadi lebih memalukan, dan ternyata produk untuk mengelola siklus mencerminkan hal ini. Rasa malu pada abad pertengahan ini disebabkan karena pengaruh agama dan kurangnya pemahaman biologi, dan menstruasi dianggap tabu. Keyakinan bahwa darah menstruasi dapat merusak tanaman, menumpulkan cermin, dan bahkan membuat seseorang bisa mengeluarkan uap beracun melalui matanya adalah hal yang umum. Pada era ini, wanita yang sedang menstruasi seringkali mengambil tindakan pencegahan untuk menghilangkan kecurigaan. Mereka mengenakan kantong herbal beraroma di leher atau pinggang untuk menutupi bau darah, dan juga sering membawa sisa-sisa katak yang dikremasi di dekat pinggang mereka sebagai obat kram. Secara historis, menstruasi tidak seumum dan sesering zaman sekarang. Beberapa faktor berkontribusi terhadap hal ini. Wanita yang sedang menstruasi di masa lalu mengalami menopause pada usia yang jauh lebih muda dibandingkan saat ini. Beberapa sudah berusia akhir 30-an. Selain itu, juga jumlah menstruasi ini lebih sedikit. Ini terjadi karena pola makan yang buruk di antara sebagian besar wanita pada saat itu. Banyak juga di antara mereka yang memiliki berat badan kurang
sehingga siklus menstruasi mereka menjadi tidak teratur atau bahkan tidak ada sama sekali. Meskipun jarang menstruasi di abad pertengahan, wanita yang menstruasi memiliki metode pengumpulan darah menstruasi yang berbeda. Sama seperti bangsa Romawi pada zaman dahulu, wanita yang sedang menstruasi pada abad pertengahan juga membuat tampon dengan cara melilitkan wol atau kapas pada ranting kayu. Kain lap juga biasa digunakan untuk mengontrol pendarahan menstruasi. Penggunaan kain lap saat menstruasi menjadi sulit karena wanita yang sedang menstruasi kesulitan untuk menjaganya tetap di tempatnya. Akibatnya sangat sulit menghindari noda dan tumpahan. Penggalian arkeologi mengungkapkan bahwa beberapa orang mengenakan celana pendek di balik pakaian mereka untuk menjaga kain tetap di tempatnya. Sedikit latar belakang tentang periode Tudor. Periode ini berlangsung dari tahun 1485 sampai 1603 di Inggris dan termasuk periode Elizabeth I. Perubahan agama yang terjadi pada era Tudor sudah banyak diketahui, dengan sebagian besar masyarakat Eropa beralih dari keyakinan Katolik ke mayoritas menjadi Protestan. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Eropa, dan sebagai hasilnya, agama digunakan untuk menjelaskan berbagai topik, termasuk mengapa perempuan mengalami menstruasi. Menstruasi dianggap sebagai hukuman dari Tuhan, kutukan bagi Hawa karena menyerah pada godaan di Taman Eden. Wanita yang sedang menstruasi dianggap kotor dan najis, sehingga gereja melarang mereka menggunakan obat pereda nyeri untuk menanggung penderitaannya. Akibatnya, wanita yang sedang menstruasi beralih ke pengobatan herbal untuk meredakan kram menstruasi. Selama menstruasi bulanan, mereka juga dilarang mengambil bagian dalam komuni suci apapun, dan bahkan ada yang menyatakan bahwa darah menstruasi itu beracun. Metode pengumpulan darah menstruasi pada era Tudor hampir sama dengan metode yang digunakan pada abad pertengahan. Pada masa Tudor, menstruasi merupakan hal tabu, namun merupakan kejadian sehari-hari dan sangat umum. Semua anak perempuan pada saat itu berharap untuk mendapatkan menstruasinya, dan diasumsikan bahwa ketika mereka mendapatkannya, mereka telah mencapai usia reproduksi dan mampu untuk hamil. Kemampuan seorang wanita untuk hamil sangat penting untuk kelangsungan garis keluarga, sehingga siklus menstruasi merupakan bagian penting dalam masyarakat Tudor, meski jarang dibicarakan. Era Victoria menyaksikan diperkenalkannya sabuk sanitasi Hosier, terdiri dari sabuk kain dengan tempat untuk memasang pembalut yang dapat dicuci dan digunakan kembali. Antara tahun 1890-an dan 1970-an, mereka sangat populer. Menariknya, pembalut pertama yang disebut pembalut Lister oleh Johnson & Johnson diperkenalkan pada tahun 1888, yaitu 2 tahun sebelum sabuk sanitasi Hosier. Tampon juga merupakan pilihan populer di era ini. Desain baru yang ditemukan berisi kapas dan 2 tabung karton. Tabung ini digunakan untuk merakit tampon dan mempermudah penempatannya. Di Jerman dan Inggris pada tahun 1800-an, beberapa wanita pada saat itu mengenakan pembalut buatan sendiri. Faktanya sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan pedesaan dan perempuan dari kelas bawah untuk mengeluarkan darah dari pakaian mereka. Perlu diingat bahwa ada saat-saat dalam sejarah kita di mana mandi dianggap membuat Anda sakit, sehingga sangat mungkin bahwa banyak wanita hanya mengalami pendarahan di bagian mereka sebagai hal yang normal dan wajar untuk dilakukan.
Selama abad ke-19, wanita masih menggunakan kain menstruasi buatan sendiri. Namun, pada akhir abad ke-19, pembalut mulai dijual. Selama Perang Dunia Pertama, perawat di Prancis menyadari bahwa perban yang terbuat dari kayu yang dihaluskan dapat menyerap darah lebih efisien daripada yang terbuat dari serat. Mereka mulai menggunakan pembalut selulosa sebagai pembalut menstruasi, dan pada tahun 1918, Kotex mulai menjual pembalut sekali pakai. Dan juga ada teknologi modern yang lain, yaitu cangkir menstruasi. Pertama dijual pada tahun 1930-an, tetapi tidak sukses secara komersial. Cangkir menstruasi pertama yang benar-benar sukses adalah cangkir karet latex yang mulai dijual pada tahun 1987. Di Inggris, cangkir menstruasi silikon pertama diperkenalkan pada tahun 2001, dan kemudian celana dalam mulai tersedia pada tahun 1990-an. Dan setelah itu mereka menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini wanita memiliki cara yang jauh lebih baik dalam mengatur menstruasi dibandingkan sebelumnya. Kita telah menempuh perjalanan panjang sejak peradaban kuno, dan kini ada lebih banyak pilihan yang tersedia. Ya, seperti itulah sejarah menstruasi. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.